teman-teman, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Penuhkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing ibadah ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah Yes We Can. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Kau telah mengizinkan kami bersama-sama bersekutu melalui online Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kiranya Kau membimbing kami melalui Roh-Mu untuk dapat kami mengerti, untuk kami dapat melakukan apa yang difirmankan oleh-Mu ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah hal yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Demikianlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat ke-10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya apa yang kita baca ini dapat kita mengerti, kita pahami, serta kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Teman-teman, mana yang lebih susah? Membantu orang ketika kita sedang kesusahan, ketika kita tidak terlalu punya banyak hal, atau membantu orang saat kita sedang punya sesuatu? Mungkin bisa sebuah ilustrasi menggambarkan seperti ini. Suatu ketika teman-teman sedang jalan-jalan, pergi ke sebuah minimarket, teman-teman hanya memegang uang 20.000. Suatu ketika dalam perjalanan tersebut, teman-teman bertemu dengan seorang pengemis. Dia meminta uang kepada teman-teman. Padahal uang 20.000, satu lembar itu merupakan uang yang dipakai oleh teman-teman untuk membeli makanan nantinya. Apa yang kira-kira teman lakukan? Apakah teman-teman berpikir, ya udah saya berikan 20.000, nggak mungkin juga kita minta kembalian ke seorang pengemis tersebut? Atau teman-teman mungkin berpikir bahwa aku hanya punya uang segini, kalau aku memberikan uang ini, maka aku nggak beli makan. Memang kenyataannya ternyata ketika kita sedang tidak punya banyak hal, sedang tidak terlalu banyak punya uang, itu lebih susah memberikan. Boro-boro kita mau memberi atau membantu orang, boro-boro kitanya sendiri mau memperhatikan orang lain, kitanya sendiri sedang kesusahan. Kitanya sendiri tidak mempunyai banyak daya untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Lah mikirin diri sendiri aja susah, apalagi mikirin orang lain. Biasanya seringkali yang terpikirkan seperti itu. Contoh sederhana lainnya, teman-teman ingat ternyata kita sudah 1 tahun jadian dengan corona, dengan pandemi ini. Tak terasa 1 tahun ini ternyata kita melalui banyak hal. Dan kalau kita coba ingat-ingat lagi, dalam awal masa 1 tahun ini, kita melihat bahwa banyak orang pada saat itu beramai-ramai memborong semua kebutuhan yang ada. Mereka memborong sembako, mereka memborong berbagai kebutuhan yang kira-kira dapat memenuhi dirinya. Mereka memborong masker, memborong hand sanitizer, sehingga masker dan hand sanitizer pada saat itu menjadi barang langka. Mau cari di apotek nggak ketemu. Kalaupun ada ketemu, itu harganya mahal sekali. Orang-orang beramai-ramai. Mereka panik, mereka takut, termasuk saya juga waktu itu panik, takut.
Takut kalau misalnya ada hal buruk terjadi, akhirnya mencoba memikirkan diri sendiri, tidak melihat bahwa ternyata ada juga orang yang butuh barang-barang tersebut, tetapi tidak mampu untuk membeli juga. Orang pada saat itu fokus pada dirinya sendiri, akhirnya ya udah, yang penting aku aman, yang penting aku nyaman, yang penting aku terjaga dari coronavirus, masker lengkap, sanitizer lengkap, aku bisa santai di rumah kalaupun misalnya ada lockdown. Menarik kan teman-teman, bahwa ternyata dalam situasi yang kepepet, kita manusia, teman-teman dan saya, mungkin seringkali cenderung untuk mencoba memperhatikan diri sendiri, mencoba untuk mengutamakan diri sendiri. Kalau bisa, cukupkan diri sendiri baru nolong orang lain. Lah dirinya sendiri masih belum beres. Tetapi ternyata teman-teman tidak seperti itu yang dirasakan oleh Filipi. Filipi ini merupakan sebuah kota yang menarik teman-teman. Kalau kita bisa kita melihat sejarah dari Filipi, Filipi merupakan kota bekas perang. Jadi orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang Buddha, orang Yahudi yang tidak terlalu banyak kekayaan juga. Para veteran perang yang telah pensiun mungkin mengalami kerugian juga dalam peperangan tersebut. Filipi merupakan kota yang tidak begitu makmur, tidak begitu kaya. Jangankan untuk kaya, mereka sendiri dalam memenuhi kehidupannya, mereka sangat susah payah di dalam memperjuangkan hidupnya. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 8, sangat jelas dikatakan bahwa mereka itu miskin. Tetapi meskipun demikian, justru di dalam Filipi kita bisa melihat bahwa sejak awal perjalanan Paulus, sejak awal ketika Paulus mulai mengabarkan Injil, di dalam ayat 15 kita melihat bahwa jemaat Filipi merupakan jemaat yang selalu mendukung Paulus, baik secara moral maupun secara materi. Mereka pada saat Paulus ingin mengabarkan Injil, banyak jemaat yang meragukan siapa Paulus itu, siapa orang ini, dia bukan murid Yesus. Lalu bagaimana, kenapa dia bisa menceritakan tentang Yesus? Dia seorang pemburu orang-orang Kristen pada saat itu. Kenapa tiba-tiba berubah? Banyak orang, banyak jemaat di daerah-daerah yang lain meragukan siapa itu Paulus, meragukan kredibilitas Paulus. Maka dari itu, karena keraguan itu, akhirnya Paulus harus mencoba mencukupkan diri. Ia harus berjuang dari segala kondisi yang ada. Dan di situ Filipi tidak hanya mendukung, tidak hanya percaya kepada Paulus, mereka membantu secara keuangan juga Paulus. Sampai akhirnya ketika Paulus mulai berpelayanan ke tempat yang lain, dan akhirnya Paulus mendapat persembahan dari jemaat lain, akhirnya Filipi juga menyetopnya. Karena kembali kita ingat bahwa ternyata jemaat Filipi juga bukan orang yang kaya. Kemiskinan itu menjadi masalah pertama, suatu kondisi yang membuat mereka kepepet. Meskipun demikian, ternyata mereka tidak hanya pernah membantu Paulus. Mereka diceritakan pernah juga membantu orang-orang yang membutuhkan, yang sedang berada di Yerusalem. Menarik kan teman-teman, bahwa ternyata meskipun dalam kondisi yang miskin itu, ternyata mereka selalu mencoba untuk memperhatikan sesama. Mereka mencoba melihat apakah ada jemaat lain yang berkebutuhan. Mereka saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu yang kedua adalah permasalahannya adalah jarak. Ketika diceritakan jemaat Filipi mengirim utusan yang bernama Epaphroditus, diceritakan bahwa ternyata jarak dari Efesus ke Yerusalem itu ternyata cukup jauh. Kalau kita melihat, ternyata jaraknya adalah 700 mil. 700 mil kalau kita konversikan di dalam kilometer, itu kurang lebih 1200 kilometer. Kita bisa membayangkan sederhananya ada jalan lintas
Pantura. Jalan Pantura itu panjangnya 1.600 km lebih dikit. Tetapi jarak dari tempat Efesus menuju Roma di mana Paulus dipenjara, jaraknya sekitar 1.200 km. Menarik teman-teman. Epafroditus harus menempuh jarak sedemikian jauh untuk memberikan persembahan yang telah dikumpulkan. Meskipun mereka sebelumnya telah membantu Yerusalem, mereka mengumpulkan lagi untuk membantu Paulus yang sedang berada di penjara. Diceritakan juga, ternyata Epafroditus juga dalam perjalanan itu mengalami tantangan, mengalami kesusahan yang luar biasa. Bahkan diceritakan Epafroditus hampir mati ketika mencoba mengantarkan bantuan yang dikumpulkan oleh jemaat Efesus. Dan yang ketiga teman-teman, ternyata bukan cuma dua itu saja kesusahan. Yang ketiga kesusahan yang dialami oleh jemaat Efesus adalah mereka dianiaya. Mereka mengalami diskriminasi, mereka dianiaya. Mereka dianiaya oleh orang Yahudi yang merupakan saudara mereka sendiri karena mereka mengaku percaya kepada Kristus. Mereka juga didiskriminasi oleh orang-orang Romawi karena mereka bukanlah orang Romawi. Bayangkan teman-teman, kalau kita mau masuk gabung ke kelompok A ditolak, kelompok B ditolak, lalu kita mau gabung ke siapa? Bayangkan kalau kita berada di dalam sebuah kelas, ternyata di kelas itu ada geng-gengnya, lalu kita tidak bisa masuk di dalam itu, kita merasa sendirian, kita merasa terbuli, sama seperti yang dirasakan oleh jemaat Filipi pada saat itu. Yang menariknya lagi adalah yang semakin membuat resiko yang dihadapi oleh jemaat Filipi semakin berat adalah karena tuduhan yang ditujukan kepada Paulus itu sendiri. Teman-teman, kejahatan Paulus yang dinilai oleh Roma adalah Paulus dianggap mengkhianati Roma. Paulus dianggap bahwa mencoba memberontak kepada kerajaan Roma. Maka secara logikanya adalah ketika jemaat Efesus kalau sampai ketahuan membantu Paulus yang sedang berada di dalam penjara, para pengikut atau jemaat Efesus bisa jadi dicap sebagai orang-orang kaki tangannya Paulus. Orang Efesus juga bisa dicap sebagai sama-sama pemberontak. Orang Efesus juga bisa saja mereka dihancurkan, mereka dibunuh karena memberontak kepada Roma. Cukup banyak. Pertama kemiskinan, kedua jarak yang jauh, penindasan, serta tuduhan atas pengkhianatan kepada Roma. Tetapi ternyata teman-teman, meskipun demikian, kalau kita membandingkan dengan ilustrasi tentang COVID pada saat awal-awal di Indonesia, ternyata berbeda. Kalau di awal kita melihat situasi di mana orang berlomba-lomba untuk menjaga ataupun mencukupkan dirinya ketika berada di dalam posisi yang sulit, Filipi juga justru malah membantu orang lain. Mereka nggak punya uang yang banyak. Mereka nggak punya semua kemewahan ataupun kendaraan. Mereka nggak punya posisi yang cukup tinggi di dalam Efesus. Bahkan mereka ditindas. Tetapi mereka mau menolong Paulus. Dari bacaan kita pada hari ini kita mendapatkan teladan bahwa meskipun kita dalam keadaan sulit, bukan berarti kita tidak bisa membantu orang lain. Justru sebaliknya, ketika mengalami keadaan sulit akan mudah bagi kita melewati dan menjalani masa-masa sulit itu bersama-sama. Ungkapan Paulus dalam ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, itu bukan hanya diartikan sebagai pertolongan Tuhan saja. Bukan diartikan hanya dalam relasi saya dengan Tuhan. Hanya cukup dengan Tuhan saja saya bisa hidup.
Tetapi ini juga bisa dibaca dengan sudut pandang yang lain, bahwa Tuhan juga bisa hadir, Tuhan juga bisa berkarya, Tuhan juga bisa menyertai kita melalui kehadiran orang-orang di sekitarnya, melalui kehadiran teman-teman kita. Sama seperti relasi dan antara Paulus dan Filipi, Tuhan juga berkarya melalui jemaat Filipi untuk menolong Paulus. Maka dari itu, justru dengan saling bersolidaritas itulah kita dapat meringankan satu sama lain dan tidak menutup kemungkinan bahwa karya penyertaan Tuhan itu hadir melalui orang terdekat kita, entah itu keluarga, entah itu teman-teman kita, sahabat kita, atau bahkan justru orang yang tidak kita kenal. Itu pun bisa menjadi sarana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika kita masa remaja ini, kalau kakak membayangkan itu masa-masa yang penuh sukacita tetapi juga penuh galau gitu. Bayangkan ketika kita lagi galau-galaunya, ketika kita lagi sedang sakit hati, kita punya sahabat yang mau menjadi tempat cerita, tempat curhat, bisa nangis bareng-bareng. Sahabat yang ada ketika kita bisa menceritakan masalah percintaan kita, mungkin ada yang baru putus pacarnya, atau permasalahan di dalam keluarga di mana ternyata relasi kita dengan orang tua kita tidak terlalu baik. Kita bisa menceritakan kepada sahabatnya kita. Dan kita bisa membayangkan bahwa dalam relasi itu sangat menyenangkan, bukan? Meskipun tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi kita tahu bahwa beban pikiran kita terasa lebih ringan dari sebelumnya. Maka dari itu tema kita adalah yes we can, bukan yes I can. Bukan yes I can karena ada Tuhan, bukan karena aku saja dan Tuhan saja, tetapi yes we can itu artinya adalah bahwa kita bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita, bersama dengan teman-teman kita, sahabat kita, dan juga Tuhan, kita bisa melewati masa-masa sulit. Kita bisa melewati masa sulit dengan penuh sukacita, dengan penuh penguatan di dalam satu sama lain. Maka dari itu, kunci dari yes we can ini adalah bagaimana kita mau bersolidaritas dengan orang lain. Menariknya juga yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mau melakukan aksi solidaritas, kita bukan berarti malah fokus untuk menuntut balas budi. Kita perlu cermat ketika membaca ayat 17, di mana Paulus mengatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Kita perlu hati-hati dalam membaca ayat ini. Hati-hati kenapa? Apakah itu salah? Bukan, itu tidak salah. Apakah itu berarti kakak menentang? Tidak. Tetapi ada terjemahan yang lain kalau kita mencoba melihatnya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Teman-teman, kata keuntungan di dalam ayat 17 ini menggunakan kata logon. Kata logon itu sendiri akar katanya, asal katanya itu logos. Logos itu bisa diartikan firman, bisa diartikan materi atau sebuah benda materi, iya benar. Tetapi logos seringkali kita juga menerjemahkan sebagai firman, sebuah ide juga. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa yang kuutamakan bukanlah pemberian melainkan buah, kita bisa membacanya sebagai buah dari firman Allah itu sendiri. Kita bisa menerjemahkan sebuah buah dari firman yang telah kita dengar tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, tentang menjadi terang di tengah dunia, tentang menyebarkan kasih, tentang rasa solidaritas terhadap sesama kita yang diteladankan oleh Yesus. Yesus bersolidaritas dengan orang-orang yang miskin. Yesus bersolidaritas dengan orang-orang yang didiskriminasi, yang dibully, dan juga orang-orang yang merasa sendiri. Orang-orang yang merasa tidak punya teman, tidak punya tempat untuk bercerita. Maka dari itu pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara kita mau bersolidaritas satu sama lain atau dengan orang lain.
ada 3 kunci teman-teman. Yang pertama adalah kita perlu mengingat bahwa memberi tidak sama dengan kehilangan. Mungkin banyak dari kita berpikir ketika kita memberi sesuatu, kita mengartikan bahwa kita kehilangan sesuatu. Ketika kita memberi 10.000, maka kita kehilangan 10.000. Ketika kita memberi 50.000, maka kita kehilangan 50.000. Tidak seperti itu teman-teman. Namun ternyata justru ketika kita memberi atau membantu seseorang, kita mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang itu sendiri ataupun dengan uang yang lain, yakni rasa kebahagiaan. Pernahkah teman-teman ketika melakukan aksi sosial, entah itu di sekolah, baksos, ataupun dengan memberi orang-orang yang ada di jalanan, pernahkah kita merasa bahagia? Tentu harusnya kita merasa bahagia. Ketika kita membantu orang lain, khususnya teman kita membantu dan kita mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya itu, ternyata tidak hanya kebahagiaan yang kita keterima, tetapi ada rasa solidaritas juga yang muncul. Ada rasa bahwa mereka merasa, oh aku ternyata diperhatikan. Maka bukan berarti ingin menuntut balas budi, tetapi maksudnya adalah bahwa kita menjalin relasi. Kita menjalin relasi pertemanan dengan orang yang kita bantu itu. Dan nantinya ketika kita sama-sama di dalam permasalahan yang lain, ataupun kondisi sulit yang lain, ataupun sedang galau, kita mempunyai teman untuk bercerita. Maka ingatlah, yang pertama adalah memberi tidak sama dengan kehilangan. Kunci yang kedua adalah mulailah dari hal yang kecil. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada bantuan apapun yang kita berikan kepada orang lain yang kecil atau dianggap sia-sia. Tidak ada bantuan yang kecil, sekecil apapun bantuan kita, baik berupa uang, baik berupa tindakan, baik berupa waktu, itu memiliki dampak yang luar biasa. Kita bisa memulai dari hal yang kecil. Kalau kita melihat berbagai platform media sosial seperti Kitabisa dan sebagainya untuk donasi, kita pernah melihat bukan bahwa ternyata untuk berdonasi itu tidaklah mahal. Cukup bantuan kita 10.000 yang kecil itu ternyata cukup membantu. Kalaupun kita punya lebih bisa, tapi kalaupun kita tidak memiliki lebih dan kalaupun kita hanya mampu itu sudah luar biasa teman-teman. Bantuan 10.000 itu kalau kita bayangkan ada 100 orang yang mengumpulkan 10.000, maka sudah 1 juta. Maka dari itu kita perlu mengingat bahwa tidak ada bantuan yang kecil. Ataupun ketika kita memberi bantuan tindakan terhadap teman kita, mungkin teman kita sedang update status galau. Entah galau diputusin pacar, atau galau dengan keluarga, bertengkar dengan keluarga. Cukup tanyakan, apa kabar teman? Bagaimana kabarmu? Itu juga sudah merupakan pintu kita untuk memperhatikan. Tindakan kecil kita, baik berupa materi ataupun sebuah perhatian terhadap seorang di sekitar kita, itu juga sudah cukup. Tetapi bukan berarti hanya pada cukup, kita bisa memberi lebih kalaupun kita mempunyai waktu ataupun hal yang lebih di dalam kita. Yang ketiga, ingatlah ada sebuah peribahasa bahwa lidi tidak akan mudah dipatahkan jika bersama-sama. Teman-teman mungkin ada yang tahu sapu ijuk, sapu lidi. Bentuknya seperti banyak lidi diikatkan pada suatu ikat. Mungkin lebarnya sebesar ini, lalu dipakai menyapu bersama-sama. Teman-teman, kalau 1 batang lidi itu kita bisa patahkan itu dengan mudah, bahkan hanya dengan jari kita bisa mematahkan lidi tersebut. Tetapi ketika lidi itu berkumpul, lidi itu disatukan dengan diikat, kita mau mematahkan lidi itu ataupun sapu itu sangatlah susah. Mereka lentur sehingga mereka menopang satu sama lain. Kalaupun kita patahkan, perlu usaha yang cukup kuat untuk mematahkannya. Maka dari itu, ingatlah peribahasa tersebut.
Karena ketika kita mau menolong seseorang yang berada di dekat kita, tanpa sadar juga seperti yang kakak sebutkan, bahwa kita menjalin relasi, kita menjalin keakraban dengan orang lain. Dan karena keakraban itu, karena kita mempunyai teman, karena kita punya sahabat, kita bisa memiliki teman yang bisa membuat kita berbagi cerita ketika kita sedang sulit juga. Kita dapat melalui masa sulit bersama-sama. Kita dapat seperti Paulus dengan Filipi, yang mereka meskipun sama-sama dalam kondisi yang susah, mereka dapat saling menguatkan. Paulus dapat menguatkan melalui surat yang dititipkan kembali ke Epaphroditus untuk kembali ke Filipi. Dan Paulus pun menguatkan mereka di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan jemaat-jemaat Filipi. Maka dari itu teman-teman, ingatlah tema kita pada hari ini, yes we can. Ya, kita bisa bersama-sama. Karena bersama itu lebih indah. Karena bersama itu lebih mudah kita melewati masa-masa sulit. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, syafaat, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat tergerak hati kami untuk mau bersolidaritas, untuk mau memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang mungkin kesusahan Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, kiranya kami mau terus berjalan di dalam terang dan menjadi kasih di tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, kami sekarang ingin berdoa. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam masa sekolah online ataupun sedang dalam masa ujian Tuhan. Kami berdoa kiranya di dalam sekolah ini mereka dikuatkan, mereka diteguhkan dari rasa stres, rasa susah mengikuti pelajaran. Kiranya di dalam ujian apa yang mereka pelajari, apa yang mereka mengerti di dalam selama masa pelajaran Kau sertai. Kau bimbing mereka juga dalam belajar, kiranya mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru Tuhan. Kami ingin juga berdoa untuk pengurus remaja, kami ingin berdoa untuk gereja GKI Jati Bening ini Tuhan. Kiranya Kau sertai orang-orang yang terus melayani, orang-orang yang membuat kami dapat merasakan firman-Mu setiap hari dan setiap minggunya Tuhan. Kiranya Kau sertai mereka, dalam kesehatan, dalam keputusan yang mereka ambil. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk orang-orang terdekat kami, untuk orang-orang yang kami kasihi di dalam kesehatan mereka, di dalam ekonomi mereka, ataupun di dalam psikologis mereka. Mungkin ada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun terpapar Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kekuatan. Engkau sertai mereka di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan, kiranya mereka dapat merasakan sukacita meskipun mereka di dalam kesusahan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kondisi keluarga ekonomi, keluarga kami, teman kami, ataupun orang-orang sekitar kami, yang mana kami tahu bahwa pandemi ini mungkin memberatkan beberapa orang di antara kami Tuhan secara ekonomi. Kami juga tidak ingin lupa untuk kondisi kesehatan mental teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai mereka di dalam stresnya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kelegaan, Engkau memberikan penghiburan di dalam masa-masa ini Tuhan, yang mana Engkau tahu kami susah melewatinya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kesehatan mental setiap orang di terdekat kami, maupun keluarga ataupun teman-teman kami. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Kiranya Engkau sertai mereka dari kondisi banjir ataupun tanah longsor Tuhan, ataupun gunung meletus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka yang sedang di dalam tenda pengungsian. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, Engkau membimbing mereka, Engkau memberikan rasa sukacita dan rasa aman bersama Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negeri ini, para pemimpin dan petinggi pengambil keputusan di negara ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka dalam setiap keputusan, setiap proses, setiap
hal yang mereka kerjakan, khusus dalam hal vaksin Tuhan, agar dapat didistribusikan dengan baik dan merata Tuhan bagi orang-orang yang juga tidak mampu. Kami juga ingin berdoa untuk negeri ini, berdoa untuk dunia ini Tuhan, di mana terjadi beberapa peperangan di daerah lain ataupun bencana alam di luar Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau beserta, Engkau menyertai mereka, berikanlah damai, berikanlah kasih sukacita di antara mereka yang sedang berperang, berikanlah ketenangan bagi korban-korban sipil yang tidak ikut di dalamnya, berikanlah kenyamanan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam bencana Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya persembahan. Persembahan bisa kalian titipkan kepada orang tua atau langsung datang untuk memberikan persembahan ke kantor gereja. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nah teman-teman, gak kerasa ibadah kita hari ini udah selesai. Kalau mau keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.